Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah. Sekolah gimana? Aman? Aman, kondusif insyaallah. Alhamdulillah ya. Amin. Bu, pada kesempatan ini saya ingin meminta Ibu untuk saya wawancarai pada tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, di mana tugas tersebut adalah tugas demonstrasi kontekstual. Di situ diminta kami untuk mewawancarai 2 sampai dengan 3 kepala sekolah. Bagaimana Bu? Baik, Bu. Ya, terima kasih ya atas waktunya Bu. Nah, nanti di sini kami ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Nah, langsung saja Bu ya. Pertanyaan yang pertama, nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Di dalam satuan pendidikan terkadang akan ditemukan beberapa kasus, ya kan? Yang kita hadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi bertentangan dengan kebijakan dan dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar, yang lainnya salah. Jadi sebagai seorang pemimpin, kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar dan cermat agar tidak ada salah dalam pengambilan keputusan. Oh iya, baik sekali ya. Nah, selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada 2 kepentingan ataupun sama-sama mengandung nilai kebijakan gitu? Biasanya saya itu mengambil sebuah kasus itu tidak langsung mengambil keputusannya, namun kita mengidentifikasi terlebih dahulu kasusnya. Jadi kita identifikasi dulu kasusnya, apakah ini kasus berat atau sedang. Nah, jadi kita lihat efeknya. Efeknya kepada siswanya berefek. Kalau misalnya kasusnya itu lebih membuat siswanya parah, berarti kita langsung mengevaluasinya begitu. Berarti mengidentifikasi dulu kasus-kasusnya Bu Iya, ya? benar. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu? Sebelum saya mengambil keputusan, saya berusaha untuk tidak menghakimi siswa. Jadi saya akan mendengarkan secara seksama dan tidak lupa ya, suara hati dan kenyataan berupa penalaran fakta harus sejalan sesuai dengan memilih keputusan yang paling kecil, dan dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, dengan kata lain kepentingan orang banyak. Nah, jadi di sini kita melihat kepentingan siswanya atau kepentingan orang banyaknya. Ya, bagus sekali Bu. Nah, dari kasus-kasus yang tadi itu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Jadi dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika efektif itu, yang saya perlukan adalah inti pokok permasalahan. Jadi permasalahannya itu harus kita lihat dulu berbasis objektif, ya kan? Jangan sampai nanti salah dalam pengambilan keputusannya. Iya, Gitu. Luar biasa jawabannya Ibu. Nah, dari kasus-kasus tadi itu Bu, hal-hal apa saja ataupun Ibu pernah nggak mengalami tantangan dalam mengambilkan dalam mengambilkan keputusan dari kasus-kasus tersebut Bu? Terkadang hasil keputusan yang diambil kan mungkin ada sebagian pihak yang setuju, ada yang tidak menerima keputusan ya. Jadi proses untuk membuat pihak tersebut menerima atau menjalankan keputusan tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya sebagai pemimpin. Jadi untuk menjadi teladan, maka menjalankan keputusan yang sudah disepakati sebagai salah satu tanggung jawab saya, gitu kan. Iya Bu, setiap permasalahan kita ataupun keputusan kita pasti ada yang menyetujui dan yang tidak, ada pro dan kontranya ya. Namun keputusan yang kita ambil itu harus dengan hati nurani dan jujur dan mempertimbangkan manfaat untuk orang-orang banyak ya. Iya, benar. Nah, dari
kasus-kasus yang tadi Ibu sebutkan tadi, ada nggak Bu waktu ataupun waktu tertentu dalam menyelesaikan masalah, ataupun ada nggak Ibu melibatkan orang lain, Bu? Kalau jadwalnya tidak ada jadwal tertentu ya dalam menyelesaikan sebuah kasus, tapi akan lebih baik jika kasus itu kita segera kita selesaikan agar tidak ditunda, ya kan? Kemudian kita prioritaskan kasusnya. Jadi kita prioritaskan kasusnya tergantung pada jenis kasus atau pentingnya kasus tersebut diselesaikan secara cepat. Gitu. Berarti kalau misalnya waktu tidak ada waktu khusus, kalau bisa diselesaikan dalam sesegera mungkin, Bu ya. Nah, dalam menyelesaikannya tadi kasus tadi itu, ada nggak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, Bu? Ada, apalagi ini satuan pendidikan, di mana kan satuan pendidikan itu sekolah formal. Di sini namanya sekarang itu ada komite. Komite itu punya organisasi kan. Jadi mereka itu punya 7 anggota. Jadi sebagai kepala sekolah, setiap kasus yang terjadi di sekolah itu, maka saya akan melibatkan mereka karena juga perwakilan daripada wali daripada siswa gitu. Jadi kita tetap melibatkan pihak internalnya begitu. Berarti melibatkan pihak internalnya apabila kasusnya tidak bisa kita selesaikan di sekolah ya secara mandiri ya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, ada nggak hal yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal. Nah, seperti saya jelaskan tadi, awal kita sebelum mengambil keputusan itu harus ada identifikasinya. Jadi untuk dapat melangkah apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan yang kita ambil itu benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa itu tersebut. Gitu. Ini Bu luar biasa dari jawaban-jawaban Ibu. Semoga jawaban Ibu menjadi pelajaran saya untuk ke depan, di mana kami ini dituntut untuk menjadi ataupun belajar sebagai seorang pemimpin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, Sehat terus. Sampai jumpa nanti Bu ya. Saya pamit dulu. ya. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam Ibu Liana. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Alhamdulillah ya. Nah Pak, pada hari ini saya meminta waktu Bapak sebentar untuk melakukan wawancara sebagai tugas saya di modul 3.1 demonstrasi kontekstual, di mana pada tugas tersebut saya diminta untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah untuk saya wawancarai. Boleh Bu, silakan Bu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi langsung saja pada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan keraguan moral selama ini di sekolah Bapak? Baik Ibu, terkait istilah dilema etika ataupun rujukan moral, ini saya rasa ini masih kurang familiar dengan pribadi saya dengan istilah tersebut. Namun ketika menghadapi sebuah masalah, di sini saya terlebih dahulu menerapkan atau mengambil akar dari permasalahan tersebut. Di sini juga saya selalu berusaha untuk memahami dan selalu membuat sebuah keputusan ini supaya tidak salah mengambil sebuah keputusan. Kemudian saya juga harus bisa mengidentifikasi apakah ini masalah bisa diselesaikan secara pribadi, secara musyawarah, atau dapat melibatkan ranah hukum. Begitu Ibu. Berarti bagaimana Bapak bisa menjalankan dalam mengambilkan keputusan di sekolah Bapak, terutama di kasus-kasus di mana ada dua pilihan, misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan selama ini Pak? Iya, baik Ibu.
Jika kepentingan ini sama-sama benar, maka saya akan melihat apakah ini nilai kebenarannya untuk pribadi saja atau untuk orang banyak. Misalnya di sekolah, apakah untuk kepentingan individu atau semua warga sekolah. Kemudian memiliki juga dampak bagaimana baik jangka panjang ataupun masa depan sekolah yang ada di sekolah saya ini. Nah, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak laksanakan ataupun Bapak lakukan selama ini? Iya, baik, terima kasih Ibu Liana. Ya. Jadi dalam hal mengambil sebuah keputusan, saya sebelumnya akan berkonfirmasi dulu dengan pihak yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Saya harus mendengarkan tidak hanya dari satu orang, tapi dari kedua belah pihak. Misalnya ketika saya mendengar kasus murid di sekolah, saya tentu akan bertanya dengan siswa yang melihat permasalahan tersebut. Kemudian bertanya kepada guru yang bersangkutan supaya saya mendengarkan kejelasan dari permasalahan tersebut, baru saya membuat sebuah keputusan. Seperti itu. Ya, berarti Bapak kita harus melihat dulu permasalahannya dan tidak mendengarkan hanya dari satu pihak saja. Ya, itu Seperti sangat benar. Ya. Nah, kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ataupun kasus-kasus dilema yang Bapak hadapi di sekolah? Iya, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Setiap permasalahan pasti saya akan melihat dulu akar dari permasalahan tersebut. Kemudian bertanya kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian juga berdiskusi dengan orang-orang lain. Untuk selanjutnya saya berpikir objektif untuk membuat sebuah keputusan. Seperti itu, Bu. Nah, apakah ketika Bapak mengambil keputusan itu ada sebuah tantangan dalam pengambilan kasus tersebut atau dalam menyelesaikan kasus tersebut, Pak? Iya, baik. Ini memang pertanyaan yang luar biasa ini saya rasa. Jadi semua keputusan yang menyangkut banyak pihak pasti tidak akan membuat semua merasa puas. Pasti ada saja yang tidak suka. Tapi kita jangan jangan sampai kalah. Selama keputusan itu kita anggap sudah mementingkan banyak pihak, benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tantangannya justru ada pihak-pihak yang tidak suka, tapi namanya aja manusia nih, Bu Liana ya. Iya. Pasti ada saja yang tidak merasa puas. Iya. Terima kasih. Iya. Nah, setiap kita mengambil keputusan itu ada pro dan kontra, ada yang menyetujui dan ada yang tidak gitu. Tetapi kita sebagai ini harus mampu untuk mengambil sikap atau keputusan yang tepat secara jujur. Nah, sekarang Bapak memiliki sebuah kelola ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema. Misalnya Bapak memiliki waktu tertentu, kemudian jadwal, kemudian prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, baik Ibu Liana. Jadi dalam hal untuk menyelesaikan sebuah kasus, saya ini tidak ada jadwal yang khusus di sini. Ya. Kalau masalahnya kecil dan harus saat itu juga diputuskan, maka dibuatlah sebuah keputusan pada saat itu juga. Tetapi kalau masalahnya memang besar, berat, jadi saya di sini melibatkan banyak pihak. Tentu tidak bisa diselesaikan pada hari itu juga, tetapi nanti akan saya selesaikan di hari esoknya nanti. Yang penting tidak membuat masalah itu berlarut-larut. Itu kuncinya, Bu Liana ya. Nah, ketika Bapak mengambil sebuah keputusan itu ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan yang dilema? Ya, jadi di sini sebelum saya mengambil sebuah keputusan, saya selalu berkomunikasi dengan pengawas sekolah yang memang kalau jika kaitannya berhubungan dengan kedinasan. Iya. Kemudian saya berkomunikasi dengan Bapak Pemimpin sekolah. Iya. Saya juga sering berdiskusi dengan sesama kepala sekolah, kemudian dengan teman-teman guru
yang ada di tempat saya bertugas. Iya. Baik Pak, keputusan dan cara menyelesaikan masalah yang luar biasa menurut saya Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, ada nggak pelajaran yang dapat dipetik dari percakapan kita dalam pengambilan keputusan Pak? Iya, baik Ibu Diana. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan, kita di sini tidak perlu terburu-buru ataupun tergesa-gesa. Kita harus berhati-hati. Kita harus berpikir yang jernih. Apakah masalahnya ini? Kemudian baru kita mengambil sebuah keputusan. Tentu kita tidak bisa berkolaborasi dengan pihak lain yang bisa mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang penting jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kita harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan itu. Yang penting keputusan itu menyangkut dengan banyak pihak. Itu kuncinya, Bu Diana. Berarti setiap keputusan itu harus mempertimbangkan mana yang bermanfaat untuk orang banyak. Iya Pak. Terima kasih Bapak sudah bersedia saya wawancarai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin Pak. Iya. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah. Baik Bu, pada kesempatan ini saya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk melakukan wawancara yang merupakan bagian tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, tugas di demonstrasi konteks 2. Nah, di mana di situ kami diminta setiap calon guru penggerak untuk mewawancarai 2 sampai dengan 3 kepala sekolah. Boleh, silakan. Ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah, Bu? Baik Bu, di dalam satuan pendidikan terkadang akan ditemukan beberapa kasus yang harus kita hadapi. Iya, ya. Baik itu kasus, kedua kasus itu, tetapi ada yang bertentangan dengan nilai kebaikan yang dikenal sebagai dilema yang lainnya. Salah seorang pemimpin, kedua kasus itu harus kita dapat identifikasikan dengan cermat dan baik. Tidak boleh ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ya, berarti kita itu harus ada keputusan bagaimana cara Ibu itu untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilema, ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema yang kita yang ketika saya akan mempertimbangkan hal yang melaksanakan benar tersebut. Apabila hal tersebut berbenturan dengan kepemimpinan seseorang atau orang banyak mengandung nilai-nilai kebaikan berupa kebenaran atau kesetiaan kita. Ya, baik Bu. Nah, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Sebelum mengambil keputusan, saya berusaha untuk tidak menghakimi. Saya akan mendengarkan secara seksama keputusan yang diambil dan tidak lupa suara hati dengan kenyataan berupa penalaran, maka harus sejalan dengan manfaat dengan yang ada. Dengan mengambil keputusan kepentingan bersama peserta didik, atau dengan kata lain kepentingan orang banyak yang didahulukan. Keputusan yang diambil itu ada dipertanggungjawabkan dengan benar. Nah, berarti Bu, setiap permasalahan yang Ibu hadapi, Ibu
diambil itu harus ada keputusan dengan dilema etika yang hal yang efektif dilakukan dengan menemukan inti pokok permasalahan tersebut dan berpikir secara kreatif dan baik. Iya, bagus sekali Bu ya. Nah, kira-kira hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolahnya? Di sini terkadang hasil keputusan yang diambil mungkin ada pihak yang tidak menerima keputusan tersebut. Sebenarnya proses untuk dapat membuat pihak tersebut menerima dan menjalankan keputusan tersebut menjadi sebuah tantangan sendiri untuk tetap menjadi teladan menjalankan keputusan yang sudah disepakati sebagai salah satu bentuk tanggung jawab. Setelah Ibu mengambil keputusan, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikan tepat waktu atau memiliki jadwal tertentu? Ataupun ada orang yang membantu Ibu dalam mengambilkan keputusan tersebut? Sebenarnya tidak ada jadwal tertentu yang dalam menyelesaikan sebuah kasus, tapi lebih baik untuk segera mungkin diselesaikan, jangan ditunda-tunda, kemudian prioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasus dan yang penting kasus tersebut diselesaikan secara tepat dan terciptakan lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Nah, dalam pengambilan kasus tersebut, ada nggak Bu faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu ataupun membantu Ibu dalam mengambilkan keputusan tersebut? Mempermudahkan dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Libatkan unsur-unsur internal di dalam di sekolah sering lakukan untuk memperkaya atau memberi referensi informasi yang baik. Nah, dari beberapa hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dalam pengembangan atau pengambilan keputusan dilema etika di sekolah Bu? Baik Ibu, dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasikan jenis kasus-kasus yang kita ambil Bu. Bila dilakukan lebih awal, ini mungkin lebih baik untuk menentukan langkah-langkah yang akan kita pilih dalam keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak akan merugikan kita pihak sekolah dan tidak merugikan siswa-siswa kita di sini. Ya, berarti setiap kasus Ibu kalau bisa secepatnya diselesaikan begitu Bu ya. Dan tidak merugikan bagi kita sebagai pribadi, kemudian sekolah dan siswa. Jadi harus bermanfaat lah untuk orang banyak ya. Ya, jadi keputusan itu diambil pertama bermanfaat untuk diri kita sendiri, kemudian bermanfaat untuk guru-guru kita yang ada di sini, kemudian bermanfaat untuk siswa. Itu satu. Ya baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Semua jawaban